30 poin. Oke. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan pelanggaran dengan alasan motor pecah. Apa yang dilakukan ketika kita tiket, kemudian ada yang terlambat, dan dengan alasan ban pecah dia itu nggak mau dibuatkan surat surat poin, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, memenuhi permintaan teman karena alasannya masuk akal. Anda akan melaporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Yang kedua, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Ini tidak adil, malah mau anak itu ibunya enggak. Tetap penangan baik untuk teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin tinggi. Kemudian tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran pada keduanya dan kepada sekolah atas kasus ini. Ya, kita bersikapnya, kita melakukan sesuai dengan peraturan saja, sesuai dengan kesepakatan saja, karena ini sudah menjadi kesepakatan. Jadi undang-undang di sekolah bahwa terlambat itu harus mendapatkan poin banyak 30 menit. Jadi yang paling tepat adalah keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda juga anaknya sesuai dengan aturan. Karena siapa yang akan menegakkan aturan kalau bukan kita, bukan dicontohkan oleh kita dan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ajalah diri kancanenya maksudnya nanti itu ranahnya bukan ranah undang-undang lagi, bukan peraturan lagi. Kemudian yang ke-14, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Ini kaitannya dengan media dan sumber belajar mengakibatkan prestasi belajar siswa ini rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikan? Namanya sekolahan itu kan masing-masing dia berbeda-beda, ada yang lengkap fasilitasnya dan ada yang tidak. Nah, kita sebagai guru itu harus bagaimana memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Ini adalah jawaban yang paling sesuai. Siswa menugaskan, bukan siswa ini guru. Guru menugaskan siswa membuat media dan belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih dalam kelas. Bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan sumber dan pengadaan media dan sumber belajar. Sepertinya ini juga kurang tepat karena sudah ada dana BOS, sudah ada dana pendidikan, sehingga untuk media dan sumber belajar rasanya kurang tepat lah kalau menghubungi orang tua. Kemudian meminta siswa untuk belajar dengan tenang, memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Ini juga kurang tepat karena di abad 21 ini kita sebaiknya bisa melakukan berbagai dan kreativitas pembelajaran. Saya mengemukakan persoalan tersebut pada beberapa guru agar tetap mengajar seperti biasa, kurang sesuai karena kita belum bisa memanfaatkan media atau sumber. Ya, kita memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media pembelajaran. Itu adalah cara yang kreatif dan sepertinya cara yang paling bijaksana. Nomor 15, seorang anak ini berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika masuk bidang studi lanjut ke SMA, tapi ada versi kukuh agar anaknya ini memilih peminatan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Jadi ketika ada anak minatnya masuk SMA IPS, tetapi orang tuanya itu masuknya IPA, orang tuanya tuh pengen anaknya itu jadi itu harus bagaimana menghadapi hal tersebut? Apakah kita harus diam saja? Sepertinya tidak, kita jangan diam saja kalau melihat kondisi yang demikian ketika ada anak pengen sekolah IPA, pengen sekolah IPS, orang tuanya pengen IPA, dan anaknya merasa tidak mampu. Kita itu harus bisa menjadi penengah. Yang pertama, menasihati si anak untuk patuh pada orang tua. Ini berarti kita ikut memaksa pemikiran anak untuk memampukan yang tidak mampu.
pikirannya nggak kuat dia sekolah IPA, tapi kita ikut memaksa, sepertinya juga kasihan anak, memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali secara objektif kemampuannya untuk konsultasi psikolog bidang penataan yang sesuai, ini kurang sesuai, menyarankan kepada anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat, merasa tidak mampu kuliah di jurusan kedokteran, ini juga kita sepertinya ngelosakan bocah, anaknya diloskan begitu saja juga jangan. Kemudian melakukan kunjungan ke rumah membawa data prestasi siswa dan berdiskusi dengan orang tua tentang potensi anaknya. Yang paling sesuai adalah kita menggandeng, kita membawa teman guru BK dan kita sebagai wali kelas untuk memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan siswa. Kemudian kita mendiskusikan sama-sama menggunakan data-data yang dasar keputusan yang objektif. Jadi kita tidak serta-merta, wah dia orang cocok kayak sekolah nang IPA, itu jangan. Tapi kita berdasarkan catatan-catatan, data-data, mungkin nilai, dan bekerja sama dengan guru. Jadi ketika mengambil keputusan itu ada dasarnya, jangan hanya asal, oh pantes dia sekolah di IPS karena dia nilainya kurang, tapi nilai kurangnya di apa kan kita nggak punya datanya, baiknya kita buka rapot, oh ternyata nilai di IPA ini memang kurang, ada fakta-faktanya dan didampingi dengan orang yang di bidangnya, di guru BK ini. Lanjut Bapak Ibu, masih bisa mendengar suara saya? Masih Bu Guru. Masih. Lanjut. Nomor 16. Ketika Bapak Ibu itu tahu kalau siswa itu berbeda agama, tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual agamanya, apa yang sebaiknya dilakukan? Ada anak yang berbeda agama, tidak bisa ikut pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan ritual keagamaannya. Di sini kita harus menumbuhkan sikap toleransi beragama. Di sini harus kita munculkan bahwasanya Bapak Ibu guru ini ada rasa toleransi, ada rasa tenggang rasa kepada anak-anaknya. Yang pertama, tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. Ini juga rasanya kurang bijaksana kalau kita memaksa anak mengikuti pelajaran, padahal di situ hanya berupa pelajaran tambahan. Yang kedua, memberi nasihat kepada siswa untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. Memberi nasihat itu bagus, tapi kalau untuk mengganti ritual keagamaannya, toleransi kita menjadi berkurang. Menyerahkan keputusan kepada siswa, bodoh-bodoh adik kapan milih di, itu juga jangan. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa untuk mengikuti atau tidak. Nah, yang paling bijaksana adalah kita memberikan kesempatan siswa untuk tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal di kelas lain. Ini rasanya lebih bijaksana. Kita memberikan toleransi kita kepada anak untuk beribadah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti di kelas lain. Nomor 17, dalam pelajaran menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA berkendara motor berhenti melewati guru marka jalan. Ini apa sih melewati guru marka jalan? Sinopo? Ada yang tahu? Melewati guru marka jalan. Di Itu marka mungkin itu salah ada ketik, Bu. Salah ketik mungkin itu. Oh, enggak. Melewati marka jalannya. Apa yang harus dilakukan? Garis mungkin melewati garis marka jalan. Garis marka. Iya, jadi dia melewati garis yang dilakukan apa? Yang pertama menegur dengan tegas. Terus dia berhenti melebihi marka jalan. Oh ya, marka jalan ya, garis marka jalan itu yang batas ya, di perempatan itu kan ada yang untuk motor. Nah, apa yang kita lakukan? Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui jalan. Kalau kita menegur dengan tegas, sepertinya kita ini bukan polisi, jadi jangan ditegur dengan tegas. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang dialami, supaya siswanya tidak melakukan pelanggaran. Ini juga nanti sepertinya akan membuat malu anak yang yang melakukan kalau sampai ditampilkan di depan kelas. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Kita tegur dengan santun.
tidak perlu dengan marah-marah, tidak perlu dengan emosi, kita tegur dengan santun, jangan lewati garis, kan masih bisa mundur, ya. Kita sebagai guru tampilkan bahwa kita adalah orang yang orang yang santun, orang yang punya tata krama. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis itu juga jangan. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran pada siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Ini di masa era sekarang ini kan banyak sekali kita menggunakan HP untuk memotret, untuk memvideo. Itu juga baiknya kita sebagai guru bijaksana dalam memotret dan memvideo. Mana-mana yang perlu kita share dan mana yang tidak itu kita baiknya paham. Oh, misalnya video ini saya share, nanti orang lain akan malu, nanti orang lain akan izin, atau nanti dia akan menanggung sesuatu, atau nanti mungkin aibnya jadi terbuka. Itu juga sebaiknya kita menahan diri untuk tidak membagikan gambar atau video yang semacam itu. Karena nanti kasihan dengan kondisi kejiwaannya, dengan kondisi mungkin mentalnya, apalagi jika kejadian-kejadian yang mungkin kecelakaan, tabrakan, ada darah atau apa, yang itulah yang ngeri-ngeri, baiknya kita menjaga perasaan keluarga juga jangan sampai kita ini membagikan video atau foto-foto tersebut, apalagi sampai beredar luas dan viral. Yang nomor 18, suatu ketika Anda itu jadi tuan rumah dalam acara pertemuan warga RT. Ini mungkin kegiatan RT-nan, pengajian, atau yasinan. Semua warga itu diundang dalam acara tersebut setiap bulan. Tamu yang pertama kali datang adalah orang yang paling miskin di RT. Apa yang Anda lakukan? Ketika kita mengundang, yang datang paling gasik ternyata adalah orang yang paling miskin. Apa yang kita lakukan? Ibu nyun Menyalami tamu sewu. tersebut. Dalam Itu banyak yang mau masuk belum bisa karena Ibu belum mengizinkan masuk. Oh, saya ya. Ye. Saya nggak kelihatan. Bu Yani? Bu Yani bisa? Saya kok nggak bisa ya? Mana ya? Bentar. Sepertinya dipegang Bu Yani. Apa di saya? Hostnya biasanya Bu. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ini ada yang mau masuk, Bu. Di saya nggak ada. Tadi kan langsung udah pada masuk sendiri kan? Otomatis masuk nggak? Iya. Iya, di saya juga nggak ada. Nggak ada soalnya di tempat saya. Ini ada yang mau masuk tapi nggak bisa itu tulisannya. Atau pakai link lama dia. Coba link yang baru. Coba partisipan. Udah nggak ada yang itu kok. Oh, ya. Mungkin nanti bisa dibagikan link yang baru, kawan. Ya. Jadi nanti saya share latihan soalnya. Sudah sampai mana, nggih? Orang miskin masuk. Oh ya, orang miskin itu masuk pertama kali. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyalami tamu tersebut dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Membiarkan tamu tersebut mencari tempat duduk itu jangan. Meminta tamu pertama itu duduk di paling depan. Ini juga kalau dia itu didudukan yang paling depan, sepertinya dia itu juga mungkin minder atau mungkin nanti dia bagaimana ya, kita memberikan kesempatan dia untuk duduk di tempat yang disediakan. Sembari menunggu tamunya lainnya, dia menemui sambil ngobrol tentang hal-hal ringan, mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu minta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Alah ini, kawan. Malah kon nyiapin makanan dan minuman. Nanti kalau ada yang ketinggalan sudah saya record ini Zoom-nya. Nggih, rekaman nggih. Iya. Nggih, matur suwun. Jadi kita ini nanti sebagai tuan rumah ketika datang tamu yang seperti apapun, baiknya kita itu bisa memberikan perhatian kita.
kita itu tetap menggandengnya dengan penuh respek, tidak karena dia itu orang miskin terus nanti dia langsung kon makan nang guring krewangi masak krewangi ngasah, itu jangan. Kita tetap menggandengnya dan memberikan tempat yang baik, posisi yang baik. Tapi kalau langsung di kursi depan jajaran sama Pak Kiai itu juga mungkin biasanya kurang tepat. Kemudian yang nomor 19. Ada siswa ini kurang bergairah atau bersemangat belajar di kelas. Terkait dengan hal ini, tindakan yang dilakukan adalah ketika kita melihat anak itu tidak semangat dalam belajar, apa yang kita lakukan? Dibiarkan saja, karena sangat mungkin dia itu tidak berminat dalam suatu mata pelajaran. Jangan sampai kita biarkan saja. Ketika melihat anak, dia itu tidak semangat, wah jidor, kono, itu jangan. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja. Kita ingatkan, Sinau ayo semangat, tapi ketika tidak ada kemajuan, kita abaikan saja. Kita fokus pada siswa-siswa yang menunjukkan kemajuan, itu juga jangan. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Kita bangkitkan. Kemudian menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah, yang paling tepat adalah kita sebelum membangkitkan itu paham dulu kondisi siswanya itu seperti apa, latar belakangnya itu seperti apa, yang membuat dia tidak semangat itu apa. Nah, dari situ kita akan tahu cara-cara yang tepat untuk membangkitkan semangat belajarnya. Mungkin kalau dia tidak semangat karena karena tidak suka dengan materi pelajaran, maka mungkin dia akan semangat dengan materi yang pelajaran yang lain, atau mungkin dia tidak semangat karena dia capek baru saja mengikuti pelajaran mungkin yang fisik, yang olahraga, yang lari-lari, kemudian tidak semangat. Mungkin nanti kita bisa menukar jam pelajaran. Jadi pelajaran kita sebelum olahraga atau bagaimana sehingga dia semangat belajar, atau mungkin dicari dulu masalahnya kenapa dia tidak semangat. Yang 20, bayangkan suatu saat ketika Bapak Ibu ini sedang berjalan dengan anak-anak, tiba-tiba ada orang yang memaki-maki secara tidak sopan. Padahal Anda itu merasa tidak bersalah. Terus apa yang Anda lakukan? Ada orang datang tiba-tiba marah-marah berkata tidak sopan, padahal sedang dengan anak Anda. Terus apa yang dilakukan? Yang pertama, membalas makian orang tersebut. Kita memberikan contoh yang tidak baik, bahwa bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan mempertahankan diri. Ini bukan nggak guru banget lah, bukan guru kalau kita membalas makian orang. Menarik orang itu sambil membentaknya supaya anak kita itu tahu bagaimana membalas perlakuan orang yang tidak benar, itu juga jangan. Memberi pelajaran pada orang dengan membentaknya dan menunjukkan anak bagaimana cara menjaga harga diri, itu juga jangan. Diam saja, menyingkir ke tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. Nah, karena kita bersama dengan anak kita, usahakan kita itu memberikan contoh yang baik untuk anak kita. Mengajak bicara baik-baik dan tegas, agar anak itu bisa melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Ini adalah momen yang tepat untuk kita ini memberikan teladan atau kita ini memberikan contoh kepada anak. Karena apa? Karena anak ini pasti akan mengingatnya sepanjang hayat. Wah, bapaknya Ustaz domai wong, tapi dia membalas. Bapaknya Ustaz domai wong, tapi dia berbicara baik-baik dan berkomunikasi dengan baik. Itu akan sangat membekas kepada anak, sehingga kita harus memberikan kesan yang baik kepada anak. Nomor 21, bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? Masih ada guru itu yang mengancam-mengancam, masih ada yang memberikan hukuman-hukuman supaya anaknya itu berprestasi unggul. Sikap Anda itu bagaimana? Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. Cukup setuju, setuju atau sangat setuju. Kita mengambil sikap sangat tidak setuju karena prestasi siswa itu tidak harus digali dengan cara dipaksa dan diancam. Prestasi siswa itu bisa diambil dengan kita ini melakukan
metode, dengan melakukan pendidikan, dengan pembiasaan yang baik. Nomor 22, karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda itu sering memiliki siswa waktu setelah belajar. Sisa waktu, karena biasa kerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu untuk mengajar. Anda melihat ada teman yang sering kerepotan mengerjakan sesuatu, harus segera diselesaikannya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah, kalau diminta membantu, maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. Mengerjakan kewajiban lain agar tidak diminta membantu. Meminta teman untuk istirahat menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman minta bantuan saya. Ini yang paling tepat. Ketika memahami kesulitan teman, kita itu siap membantu. Kita tanyakan, butuh bantuan, apa yang perlu saya bantu? Jadi kita nanti tidak salah mengambil langkah. Tiba-tiba, wah, garapi kabeh, itu jangan. Tapi kita tawarkan bantuan, kemudian kita siap membantu jika kita mampu untuk membantu. Menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan karena memang perlu bantuan itu juga belum tepat, tapi kita pahami dulu kesulitannya apa, kekurangannya di mana, kemudian kita siap membantu. Nomor 23, saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya. Ketika kita ini mendapat tugas, dan tugas itu tidak sesuai dengan prinsip kita, apa yang harus dilakukan? Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain itu jangan, memendam perasaan negatif itu jangan, mengalihkan pada hal yang bermanfaat itu juga jangan, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat, curhat-curhat saja juga jangan, tapi kita mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan, supaya pimpinan itu tahu bahwasanya ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip saya. Kita diskusikan, kita ungkapkan, dan dicari jalan keluar atau solusinya. Yang 24, saat masih pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu mengumpulkannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah ketika kita mendapat tugas banyak, kemudian dikumpulkan bersama-sama, apa yang kita lakukan? Yang pertama, minta dosen untuk memberikan tenggang waktu. Itu rasanya kurang tepat. Mengerjakan tugas yang penting dulu, lainnya dikerjakan nanti, itu juga kurang tepat. Baterai saya hampir habis ya. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas, mengerjakan sesuai kemampuan, yang penting ngumpul, ya, yang paling sesuai adalah mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Seperti Bapak Ibu semuanya ini juga, alhamdulillah sudah masuk ke tahapan UP. Kemarin berarti Bapak Ibu sudah berjuang mati-matian siang dan malam mengatur waktu supaya tugasnya itu disesuaikan dengan tuntas dan dengan nilai yang baik. Ini nomor 25, nomor yang terakhir nggih, nomor 26, monggo nanti dilanjutkan oleh siapa? Bu Yani atau oleh Pak Hasan, monggo nomor 26 dan berikutnya. Materinya sudah ada nggih, nanti 26 langsung pindah ke materi berikutnya atau nanti mau kita break dulu karena sebentar lagi sudah zuhur. Atau apa ini, materi kepribadian ini cukup di sini, nanti kita perdalam lagi untuk materi yang pedagogiknya. Ya, yang pedagogik, Bu. Ya, Bu. Yang pedagogik, Bu. Ya, berarti ini cukup nggih? Ya, Yang berarti setelah zuhur kepribadian. jam pinten nggih kira-kira nanti biar saya setting dulu biar langsung bisa masuk kayak Zoom saya yang kemarin itu ya. Jam 1 mungkin ya nanti.